Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Piala Dunia tahun ini sangat istimewa, bukan karena sepak bolanya, melainkan karena hal-hal lain. Ada soal agama, politik, dan hak asasi manusia. Saya tidak mengatakan bahwa isu-isu tersebut tidak pernah ada di Piala Dunia sebelumnya, tapi tidak ada yang semenonjol kali ini. Menjelang turnamen, berlangsung kampanye boikot Piala Dunia karena apa yang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Qatar. Untuk menjawab kritik itu, Presiden FIFA sampai harus mengeluarkan pernyataan resmi. Dia mengecam para pengkritik yang sebagian besar datang dari Eropa sebagai munafik. Namun isu hak asasi manusia memang menjadi omongan serius kali ini. Misalnya soal LGBT. Perjuangan hak-hak LGBT adalah sebuah gerakan yang sangat populer di Eropa. Pemerintah Qatar justru bersikap sebaliknya. Kampanye LGBT sama sekali tidak diizinkan, baik oleh pemain maupun supporter. Dalam hukum Qatar, LGBT memang terlarang dan diancam hukuman sampai 3 tahun. Karena itu secara tegas ditetapkan, supporter tidak boleh membawa bendera pelangi LGBT ke dalam stadion. Semua kapten tim dari berbagai negara misalnya juga dilarang menggunakan bantangan One Love berwarna pelangi. Mula-mula ada 7 negara Eropa yang ingin mengkampanyekannya di Piala Dunia. Ada Inggris, Belanda, Wales, Belgia, Swiss, Jerman, dan Denmark. Tapi rencana itu akhirnya batal setelah ada ancaman sanksi dari FIFA. Bukan cuma soal kampanye LGBT yang dilarang, ada banyak aktivitas yang diharamkan di stadion. Misalnya saja, ada soal larangan membawa minuman beralkohol. Ini sempat menimbulkan protes para supporter tim Eropa yang memang biasa membawa minuman alkohol. Mereka bahkan biasa minum bir di dalam stadion. Yang juga terkena dampak larangan itu adalah Budweiser, brand minuman beralkohol selaku sponsor utama Piala Dunia. Budweiser sebenarnya sempat mendapatkan hak eksklusif. Wajar kalau mereka mempersoalkan larangan itu. Protes Budweiser akhirnya didengar. Ditetapkan Budweiser bisa menjual bir milik mereka 3 jam sebelum pertandingan dan 1 jam setelah pertandingan. Penjualan bir juga hanya diizinkan di beberapa zona supporter, suite VIP di stadion dan bar, serta hotel. Lalu ada pula larangan berciuman di stadion. Muhrim atau bukan muhrim tidak penting. Pokoknya berciuman dilarang. Lantas, ada pula larangan membawa makanan yang mengandung babi. Kabarnya larangan ini sempat diprotes tim Korea Selatan karena salah satu hidangan utama mereka, ya babi. Bahkan otoritas stadion dapat melarang supporter perempuan yang mengenakan pakaian seksi yang memperlihatkan dada. Yang melanggar aturan bisa kena denda sampai sekitar 44 juta rupiah. Larangan demi larangan ini membangkitkan banyak protes karena dianggap pelanggar HAM dan terlalu jauh mengatur perilaku supporter. Apalagi di sisi lain, pemerintah Qatar dikabarkan menghadirkan pendakwah kontroversial Zakir Naik. Ulama asal India yang dilarang banyak negara karena dakwahnya yang sering menyerang keberagaman itu justru diberi panggung untuk berdakwah setiap hari selama Piala Dunia berlangsung. Apalagi kemudian tersiar video yang menampilkan Zakir pada 2021 pernah mengatakan bahwa sepak bola profesional adalah haram dalam Islam. Di luar itu, politik juga hadir di panggung Piala Dunia dengan cara lain. Gambaran menarik terlihat ketika tim Iran bertanding melawan Inggris. Para pemain Iran ramai-ramai menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Mereka ternyata melakukan itu sebagai solidaritas atas apa yang terjadi pada warga sipil Iran. Aksi unjuk rasa di Iran sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Ini dipicu kasus tewasnya seorang gadis bernama Mahsa Amini yang semula ditangkap polisi Iran karena tidak mengenakan jilbab sesuai dengan aturan syariah di sana. Kasus itu memicu rangkaian demonstrasi di berbagai kota. Ratusan warga Iran terbunuh oleh peluru tajam. Karena itulah para pemain Iran memanfaatkan kehadiran mereka di Qatar untuk menampilkan protes. Mereka hanya berdiri tanpa ekspresi ketika lagu nasional mereka dimainkan. Bahkan para supporter bergemuruh seolah menyindir lagu tersebut. Pelatih Iran sendiri mengatakan tak akan memberikan sanksi kepada para pemainnya. Di sisi lain bukan semata-mata aura ketegangan yang terasa. Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam upacara pembukaan Piala Dunia adalah Ghanim Al-Muftah.
Ghanim yang merupakan salah satu duta besar Piala Dunia 2022 memukau publik dunia ketika ia mengutip ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Arti ayat itu adalah, "Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal." Ghanim yang difabel bahkan mengatakan, "Saya ingin mengirim pesan harapan, inklusivitas, perdamaian, dan persatuan untuk kemanusiaan." Di tengah ketegangan dunia akibat konflik di berbagai wilayah, pesan-pesan yang dibawa Ghanim itu justru menyejukkan. Satu peristiwa lain yang juga menarik adalah ketika Arab Saudi mengalahkan Argentina 2-1. Itu adalah salah satu pertandingan yang paling mengejutkan di sepanjang sejarah dunia. Argentina adalah tim yang difavoritkan menjadi juara. Nyaring terdengar harapan Argentina menjadi juara mengingat ini adalah kali terakhir Lionel Messi tampil di Piala Dunia. Namun apa yang terjadi di lapangan memporak-porandakan semua skenario. Tanpa diduga, Saudi menang. Dan yang menarik adalah reaksi penonton. Putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman sampai sujud syukur. Bahkan Saudi libur kerja 1 hari. Di sebuah WhatsApp grup ada pertanyaan, kemenangan Saudi pertanda apa? Dan langsung dijawab, efek liberalisasi Saudi. Maksud si penjawab, ini terkait apa yang terjadi di Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Saudi melakukan keterbukaan di banyak bidang termasuk soal dicabutnya kewajiban berjilbab bagi perempuan di negara itu. Kini kemenangan Saudi atas Argentina seperti menunjukkan Allah memberi isyarat bahwa liberalisasi Saudi diridhoi. Berlebihan? Tentu saja. Tapi begitulah Piala Dunia 2022. Ini nampaknya bukan Piala Dunia yang dikenang terutama karena kualitas permainannya, tapi karena larangan LGBT, ciuman, babi, pakaian seksi, bir, serta kemenangan yang tidak terduga. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia ini akan selamat.